hati saya sampai terbagi. Kenapa? Mau rindu orang tua, istri, anak, nggak tahu saya mau ngurus yang mana. Akhirnya waktu itu sempat istri sedih. Kenapa? Karena mungkin saya saking tumben ketemu keluarga, mungkin dia merasa agak nggak dianu gitu. Hari kedua kita sekarang mau ke tempatnya Mas Ari Untung. Cit belmu mau ke kamera ya, akhirnya gue jawab mau ke Ari Untung nih, kita mau bincang-bincang sana. Udah mana Mas Ari? Mas Ari kita masih di jalan dekat rumahnya. Langsung ke atas aja sih, tunggu di atas. Dong. Aduh. Berapa lama nih ini? Besok pulang. Besok pulang? Ini ada hadiah dari istri. Oleh-oleh. Oh ampun. Waduh. Maaf ya, lecak di koper. Kirain istri datang soalnya. Iya, karena dia bilang, Padi ini pengen dia bilang banget. pengen banget ketemu padahal. Ya, ini. Bahasa Jepang ngajarin nih? Hai. Oke, Ajin terima kasih bahasa itu. Aruchan. Aruchan. Omiyage. Omiyage. Arigatou. Arigatou gozaimasu. Oi. Wasara koro-koro rage orang ketawa. Tapi saya jelasin dulu. Ada. Ini ada cara pakainya. Oh, ini. gimana? Harus wudhu nih. Oh iya? Ini 100 tahun nih, makanan udah 100 tahun. Hah? Dari mana? Bukan, maksudnya ini tokonya udah 100 tahun. Udah 100 tahun. Ini jajanan untuk anu. Kalau ini Heeh. towel museum, bukan sembarang handuk. Handuk. Ya, ini Doraemon ini. Coba dibuka langsung unboxing. Wah. Tapi cuma 2 buat istri. Tahu nggak, sebelum kesini itu istri searching data anaknya Mas Ari Untung. Begitu? Anaknya di pondok pesantren, ada yang jauh-jauh nih, kita beliin apa, bingung. Akhirnya beli handuk. Handuk. Itu buat pagi. Ini cantik banget ini tuh lihat. Itu pakai ngelap minyak langsung bersih tuh. Yang benar? Mungkin. Mungkin. Tapi asik juga packaging ini. Kita perlu bisnis begini. Iya. Doraemon nih, ini buat Atala nih. Masya Allah. Arigatou gozaimasu. Anataka koroshimyo baita sonotoki. Saya juga punya kasih istri. Oh begitu, waduh. Jadi perlu ditahu ya, kalau orang Jepang tuh wajib kemana-mana bawa sapu tangan. Itu enggak kita. Kenapa tuh? Buat apa? Biar apa? Ini adab, sopan gitu? santun. Bisa kalau bersih. Oh, buat bersih-bersih. Habis ke toilet gitu. Oh. Itu harus. Lah kan Indonesia juga lah. Bawa nak. Ini baju kan kita. Langsung. Iya langsung kan kita gitu. Kalau ketemu orang gini dulu gitu kan. Itu adab kita juga gitu kan. Kayak gini kan. Bener. Selambut gini. Nah, gitu kan dari kamar mandi habis selesai langsung giniin. Langsung ya bener. Buru-buru ya bener. Begini-gini, makan di sini apa lebih praktis kita Indonesia mah. Oh, itu harus Jepang harus belajar itu. Wah, harus belajar. Ini orang Jepang. Itu orang Jepang, Hah? orang Pakistan. Teman Jakarta. Arigatou. Berarti tempat yang ke Denny kapan tuh? Kemarin. Kemarin? Iya. Nah, jadi udah berapa hari di sini? 2 hari. Kemarin pagi nyampe, malamnya ke Densu, sekarang ke sini. Denny. Terus langsung ke Jepang lagi? Iya, subuh. Bener-bener Demi ini. kalian. Demi apa? Emang bisnismen banget ya beliau. Udah bukan bisnismen. Dakwah. Ngeri. Ustadz Dian. Ustadz UDS gitu. Ustadz Dian Sukma. Kusuma. Ya. Kusuma. Dian Kusuma gitu ya. Ada singkatannya tuh. Dian Kusuma. Dian di angan-angan, Kusuma kurang susu mama. Jadi baru lahir langsung dilempar ke Jepang. Waduh. Gak apa-apa, saya tapi minum susu. Woi. Salah tadi. Adab gimana Ada adabnya ini. Ada adabnya. Kalau mau minum tuh oinori. Oinori. Oinori itu berdoa. Berdoa. Tangan kanan. Tangan kanan. Migite. Mijitin. Migite. Begitu. Sambil duduk. Sambil duduk. Suari nagara. Seri negara.
Suari Nagara. Suari Nagara. Suari Nagara. Nanti saya tuliskan pakai, nanti saya buka di Jepang. Oh, jadi kalau negara itu harus duduk kan? Iya. Suari Nagara nih. Tadi saya nggak baca ini, hampir mau lagi gini tadi. Netes. Jadi kalau tangan doa itu oinori. 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 Betul. Udah meninggal sayangnya? Meninggal. Hah? Siapa itu? Yang pelawak tuh? Ponori. Oh, Oinori. Beritanya nggak nyampe Jepang. Nggak nyampe Jepang. Nggak nyampe Oinori kan Jepang. orang kalau dengar namanya orang selalu Oinori. 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 Shite kudasai. Mijitan. Apa tadi? Migite. Mijite. Sorry Negara. Ya kan? So. Oh, mantap ini. Tangan itu T. Tangannya teh. Tangan itu T. Well, Migi itu kanan. Miji kanan. Kiri. Kiri. Hidari. Hidari. Tangan T. Kan tangan ada dua. Iya tangan aja T. Kalau T. tangan kiri hidari T. Bukannya ini T ini T. Bukan T. Gitu. titik Migi gitu. Pancing nih. Ini Midori. Miji. Migi Hidari. Hidari. Wah, Migi Hidari. Hidari. Berarti sesuatu yang salah itu dari sebelah kiri. Jadi Hindari pengguna narkoba dan kiri, weh. Hindari pengguna narkoba. Hidari betul Wah, juga benar. itu serapan dari Jepang itu. Dari Jepang itu. Hebat yang bikin Duduk Suari Nagara. Duduk Suari Nagara. Apa? Suari. Sebenarnya Suari mas, Suaru, duduk Suaru. aja Suaru. Hmm. Tapi karena ada sambil, kata sambil itu Nagara, nani Nagara. Nani Nagara. Nah, pokoknya titik-titik Nagara. Oh, titik itu nani ya? Nani itu titik? Iya, nani Nagara itu. Oh, nani Suari titik. Nagara. Kayak gitu pokoknya susah lah bahasa Jepang. Harus tinggal dulu ya? Enggak, harus belajar dulu. Nanti kita katanya fenomena-fenomena di Jepang nih. Udah, apa tadi sih? Coba bilang kayak kamera mau. Jadi awalnya begini, Serius nih. istri sedih karena ternyata siapa namanya itu? Fatimah. Karena Fatimah nggak hadir, sedih. Terus nggak jadi ikut jadinya. Dia pengen ketemu ya. Pengen ketemu, aduh dia ada nangis sampai bantal basah. Basah gitu ya. Itu Mandi di ya. kamar mandi, aduh pada basah. Aduh, hujan. Jadi ini bahasa Jepang. Bahasa ini. Jepang. Itu desu ne, Ari-chan, Hai. お子さんがあなたととても会いたいです。めっちゃ会いたくて、もう家で準備したりね、化粧したり。でもあなたが来ないからショックで今泣いているね、こんな感じで。Udah ngerti deh. Udah ngerti kan? Ngerti deh, oh, seperti itu. Berarti sama Mas Ari untung aja saya nih. Berarti besok kita ke Jepang, ke situ berarti. Iya dong, nanti sama saya di Kyoto. Saya ada gerobak. Kyoto sama Osaka sih? Sama. Osaka Kyoto itu tetangga. Kyoto yang ada ini kayak pagoda lagi apa? Yang banyak jalan gitu ya. Ah. Itu saya Kyoto. Yang banyak kuil itu Kyoto. Yang kayak kuil yang itu kok Kyoto Iya, ya? Kyoto. Oh, yang Tor Mas yang kayak kastil tuh. Ah. Itu kayaknya setiap provinsi ada. Ada. Yang di sepanjang perjalanan itu jual apa namanya? Mochi-mochi. Itu ada setiap kota. Coba ada mochi-mochi. Ada mochi-mochi. Tapi lain rasa. Oh. Mochi passion, mungkin mochi gula gitu. Yang si di pinggir jalan kita suruh nyobain kan? Iya, yang itu coba-coba itu banyak semua yang jualan kayak gitu. Oh, itu Kyoto. Semua tempat ada. Oh, kayaknya perlu lagi nih. Kita terakhir udah lama kita kesan terakhir. Makanya sering gue chat, kapan ke Jepang nih? Oh, kita lupa ini. Waktu itu ke Indonesia nggak bilang-bilang. Pas lagi. Saya seminggu ya Allah itu nggak ada waktu tau. Hati saya sampai terbagi. Kenapa? Mau rindu orang tua, istri, anak. Nggak tahu saya mau ngurus yang mana. Akhirnya waktu itu sempat istri sedih. Kenapa? Karena mungkin saya saking tumben ketemu keluarga, mungkin dia merasa agak nggak dianu gitu. Tapi mungkin apa ya, kayak sedih. Karena konsen sama keluarga iya. gitu. Akhirnya saya datang ke dia, saya minta maaf sama dia. Saya begini, ya akhirnya begitulah. Saya bukan ngelupain Mm-mm. karena kita saking tumben ketemu ya. Akhirnya saya tuh waktu tuh
kesini 1 jam, kesini setengah jam, kesini pokoknya bagi-bagi. Oh, jadi emang Puas. schedule agak tight ya? Dia bukan berarti ngelupain Anu gitu, emang lagi sibuk Memang Anu kan? lagi, Sibuk aduh. Anu jadi ngelupain Anu gitu? Anu. Asli itu waktu itu bener-bener, kurang seminggu bener-bener kurang. Oh, udah berapa tahun belum balik? 5 Hah? 5 tahun. Oh, gara pandemi, bukan? Banyak cerita itu. Pertama pas balik nggak ada kerjaan duit, masalah duit pertama. Terus kedua Kan udah YouTube itu ya, belum? itu YouTube baru subscriber 50.000 itu. Oh. Itu di Jepangan, terus habis itu balik ke dapat kerjaan, belum dapat kerjaan tetap kan waktu itu di videoan, dia hamil, masuk corona lagi, panjang-panjang pula kita nggak jadi pulang. Corona 2020 ya? Iya 3 tahun itu kan. 3 tahun, 2023, 3 tahun. Kan sekarang di Jepang tuh masih corona loh. Masa? Dia juga masuk Corona? Itu standarnya mesti pakai APD Semua pakai masker gitu tuh. Saya harus vaksin, disuruh syarat mau ke Indonesia harus vaksin gini. Kalau itu nggak dilolosin di bandara, saya nggak mau vaksin saya bilang. Tapi saya rindu keluarga, harus vaksin. Oh, itu mikir berbulan-bulan nggak jadi pulang akhirnya. Akhirnya baru pulang kemarin ini. Iya, akhirnya oh ya udah deh ini ya. Tapi kan nikah udah lama kan sama? Ini kau udah lama. Udah berapa tahun? 5 hampir 5 ya 2008. Oh, dari sejak nikah emang belum pulang. Belum pernah Ini pulang. baru pulang kemarin. Iya. Terus kemudian istri masa dicuekin di Lombok. Iya, ngerasa ada perasaannya gitulah. Soalnya waktu selama 5 tahun berumah tangga jarang ketemu. Iya. Tiap hari ada di rumah gimana? Jarang ketemu keluarga Indonesia loh. Oh, belum pernah. Ini sekalinya bertemu. Sekali. Yang ada dia sedih gitu itu kenapa tuh? Di mana? Yang ada di video yang nyender gitu. Di video mana ya? Ada di video di Instagram. Yusuf. Oh, itu Yusuf. Dia nontonnya waktu itu nggak pakai suara lagi di toilet kan? Dia ngebuang-buang kopi di karpet itu. Dia kan bilang, saya kan orangnya suka nggak kuat dingin. Kalau orang Jepang istri Yusuf tuh kuat dingin itu. Kayak saya sekarang tidurnya pisah. Oh. Iya. Dia anak Jepang banget ya? Iya, dia itu kalau gua pakai banyak baju kan, kalau dia biasa aja yang gua tuh. Akhirnya saya tidurnya pisah. Tidurnya pisah. Sama istri juga? Iya. Istri saya tuh anunya itu rendah. Saya kedinginan. Jadi saya Oh, dia tetap pasang AC? ada kalau di sana kan ada penghangat. Penghangat. Saya tetap kedinginan segitu. Kalau saya tinggiin dia kepanasan. Akhirnya saya ngungsi, pindah tidur. Oh ya ampun. Terus saya tidur di ruang tamu, tapi pakai kotatsu. Tahu kotatsu? Ada. Itu ada meja khusus Jepang sering dipakai musim dingin yang bawahnya itu ada penghangat. Nah, saya sering pakai itu tidur, masukin kaki gini, tidur. Istri saya ngelarang. Kenapa? Yusuf kalau makan di situ suka pepet gini aja. Tapi saya nggak kuat dingin. Akhirnya saya paksa, saya keluarin diam-diam pas dia kerjaan. Tahu-tahu dia pulang udah rapi ini. Akhirnya dia diam. Ya benar kejadian Yusuf numpahin kopi di tempat karpet itu kan, nyuci di sana juga keringnya lama lagi. Oh. Galau. Tapi kan itu dinamika punya anak. Iya. Tapi kok Yusuf udah keliaran gitu ya? Waktu itu kayak belum lama waktu dia lahir ya? Iya. Ingat gak waktu itu? Iya, 2 tahun sekarang. Sekarang udah aktif banget ya? Udah berantem gini udah siap. Oh, iya. Mukul orang. Udah gitu mukanya mirip orang Jepang, Ji. Iyalah, isinya orang Jepang. Kalau orang Bangladesh bingung. Aduh. Tapi seru banget ya. Udah gitu sekarang tapi salah satu yang YouTube pertama Jepang bukan? Banyak sebelum saya tuh banyak banget. Banyak ya. Tapi kok kalau gue sih tahunya Alhamdulillah rata-rata yang tahu saya tuh orang-orang baik semua. Atau baik-baik aja lo gitu. Jadi sebelum saya tuh YouTuber banyak banget di sana. Indonesia. Iya, Indonesia. Oh, banyak. Akhirnya saya kok dia bisa, saya enggak kan. Dan waktu itu saya belum ada kerjaan. Akhirnya ini kita podcast di sini apa di sini nih? Oh, iya. Mau sini. akhirnya saya itu bikin apa namanya itu,
coba deh iseng-iseng dengan skill bahasa saya yang standar, masa saya nggak bisa, apalagi basic saya guide orang Jepang di Lombok kan. Akhirnya saya coba cari-cari orang. Waktu itu budaya atau mindset saya tuh masih Indonesia banget kan, asal negor aja gitu kan, jadi belum masuk Jepang lah saya kan. Semua saya tegurin, interview gini, akhirnya dia ada yang mau, ada yang mau, enggak. Akhirnya banyak suka. Waktu itu belum content family dulu, belum sama istri, belum. Masih ngeband dulu ya? Iya, istri masih sembunyi saya rekamin tuh. Karena banyak juga yang content family kan waktu itu, tapi saya nggak mau, saya pengen dengan apa orang suka saya dulu loh, gitu. Baru saya istri mah nanti, akhirnya saya belajar ini 1-2 masukin istri, ternyata viewernya lebih banyak sama istri ya. Iya, apalagi pada Yusuf juga ya. Iya, ternyata lebih banyak dia. Tapi walaupun lebih banyak, saya nggak mau istri saya itu selalu di kamera. Saya harus punya waktu, dia privacy, harus nggak boleh terlalu di-expose gitu. Biar dia kualitinya agak makanya saya selain itu sering saya campurkan dengan reality kehidupan di Jepang, kerja, teman-teman. Itu kan banyak kan dia, bukan cuma family. Pekerjaan soalnya ya. Jadi apapun masuk, mau ngaji, mau masuk di sana. Kalau gaji Jepang gimana sih? Gaji Jepang tuh? Kalau di Jakarta paling tinggi berapa ya? Kalau pegawai kantor? Itu dari Jepang semua? Enggak. Teman di sini? Ini teman saya di Jepang. Oh, teman Jepang? Berangkat berdua? Bukan. Dia dulu sama saya ke Jepang, sekarang di Jakarta. Dia deportasi duluan? 2016. 2016 lu balik? 15 ya? 2016. 16 dia balik, sekarang kerja di Jakarta. Loh, berarti udah tahun berapa di sana? Saya 2012. Katanya baru 5 tahun. Kan nikahnya. Oh, nikahnya. Ke Jepangan 2012. Udah 10 tahun lebih. 2012, ya. Tapi sempat pulang berkali-kali. Pas nikah aja belum ya? Iya, waktu itu nikahnya 5 tahun. Nah, itu udah tidak pulang. Enggak, misalnya dengan pekerjaan yang sama nih. Bedanya ya, misalnya pekerjaan yang sama, apa ya? Pekerjaan apa ya? Pegawai apa gitu, misalnya kita sama-sama gitu. Misalnya pekerjaan Pabrik sama, staf produksi lah sama. Mungkin ASN 4 kali lipat. Kalau di sana ada ASN gitu. ASN negara, Ji. Kan tapi ada ini. Gini deh, karyawannya ini McD. Itu 15 juta kayaknya. Di sana? Kalau dirupiahin ya, Kalau di rupiah? kan anggap saja 1 jam itu 900 yen atau enggak 1000 lah itu ya, kita hitung 1000. Kalau dia kerja berapa jam, bisa kali lah, misal 5 Belum jam. tunjangan. Belum tunjangan? Iya. Belum tunjangan sama lembur. Itu kalau full, 50 juta full? Ya full. Sebulan? Itu kan part time kan? Iya, ada yang part time yang sebulan full, ada yang seminggu berapa kali keluar gitu kan. Kalau kita hitung yang part time ya, yang bukan pegawai tetap itu sekitar 15 juta. Pegawai Lawson kombinnya itu, makanya orang Jepang yang datang ke Indonesia tuh bisa liburan berbulan-bulan itu rata-rata itu bukan pegawai tetap. Dia itu pasti part time di kayak Alfamart gitu. Dengan gaji yang dapat sebulan 15 juta dia bisa liburan berbulan-bulan di sini. Tapi kita yang ngelihat orang Jepang ke sini banyak duit. Padahal di sana Dia jadi tukang lu. Kalau tukang itu berapa tuh? Ya sama, dia Wah, 15 tukang juta? cuci ya. 15 juta? Tukang bersihin ini ya. Itu lain lagi itu mahal banget. Mahal. Ya karena berapaan rupiah berapa? itu sampai ya 25 lah. Ya Allah, 25 Haji, 25. Ini ada temen Kalau di Indonesia tukang bersih ya, karena itu digaji sama pemerintah, pajak kan, orang rajin bayar pajak kan di sana. Akhirnya gajinya adil lah gitu. Ya kita dengar nggak adil. Saya juga. 25. Tapi hidupnya mahal kan ya? Ya, hidupnya mahal. Habis berapa tuh hidupnya untuk hidup misalnya yang kerja itu? Kalau kita kerja di, anggaplah saya, contoh saya kerja di pabrik, lebih besar gaji nerima uangnya ya. Kalau kita pegawai part time, kita nggak dapat gajinya tuh full. Misal 20 juta langsung dapat 20 juta. Tapi kalau kita pegawai tetap, banyak banget dipotong tuh. Kok malah dipotong? Pajak, asuransi, bayar apalah gitu. Akhirnya yang kembali ke kita tuh mungkin sekitar 14 atau 15 juta lah. Tapi buat hidupnya habis berapa? 10? Belum sewa rumah.
Misal tinggal anggaplah apartemen 1 bulan 5 juta lah Pak. Itu rendah paling murahnya ada yang 2 juta tapi itu jelek banget tuh. Minimal 7 juta lah. 7 juta atau 5 juta lah. Rumah 5 juta. Anggap makan 3 juta sebulan, belum transport, belum pulsa, belum listrik. Habis. Itu gitu aja habis juga ya? Iya, makanya orang banyak yang punya kerjaan 2-3. Misal habis kerja di pabrik. Bisa itu? Bisa. Kalau orang Jepang yang punya ya, kalau kita kalau anak part-time. magang atau pemagang nggak boleh. Lo sekarang masih magang? Enggak, Udah enggak kan? Ya, kan ambil ke YouTube. Apa? Ambil main YouTube. Oh iya. Jadi gitu, ketolong sama YouTube. Kenapa balik? Mungkin dia Kawin? Enggak, dia waktu itu dia mau kuliah. Ya dia itu masih suka belajar kan, dia pulang ke Indonesia gitu. Udah kawin? Belum. Lagi 2 jam. 12 sampai sekarang belum kawin juga. Bahas ini juga seru ya. Insyaallah. Makanya saya bahas nanti ini. Yaudah, kita mulai. Lihat berita tuh katanya Jepang adalah warga negara yang paling sedikit melakukan hubungan seks. Resisi seks kan, itu udah lama itu. Tapi kayaknya yang sekarang ini udah tambah parah ya. Karena 0,43% surutnya populasinya tuh. Iya, makanya lebih banyak orang meninggal daripada orang melahirkan. Itu alasannya apa orang Jepang nggak mau punya anak? Yang pertama itu agama sih ya. Kalau kita kan Islam kan, Muslim kalau banyak anak banyak rezeki ya. Nah, Dia nggak percaya kayak gitu-gitu tuh. Karena Haru nggak ikut, ini ada titipan dari istri Haru. Terima kasih banyak. Sama titipan gua nih buat dipakai-pakai. Oh siap, saya perlu sekali ini saya lihat. Terima kasih, semoga ini jadi apa namanya itu amal jariah ya. Kalau saya sholat kan dapat juga kan. Oh iya. Bisa harus pakai ini. Pasti istri senang ini. Karena saya sudah pernah bilang, tahu nggak baju yang dikasih itu? Itu dipakai di Lombok itu setiap hari itu. Baju yang dari Mbak Penny itu. Wah, perlu kita lihat YouTube-nya. Lihat. Kita capture langsung itu ya. Buktikan. Salam Mas Haru ya. Iya, siap. Mudah-mudahan lancar perjalanan. Siap. Arigato. Punya usaha restoran jadi jalan. Semoga cerita untuk juga Amin. 10 juta sub. Wah, amin ya followernya Setelah saya. Neo Japan ya. Sono udah langsung follow kita ya. Udah tinggal unsubscribe aja. Arigato, serius. Terima Arigato. kasih banyak buat istri. Arigato. Arigato.